channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Agil Saputra. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam video ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Omah Suwung atau Rumah Hantu Dasmelet. Berada di Temanggung kota, rumah ini sudah kosong sejak saya kecil. Kebetulan dekat sekali dengan rumah kakek saya. Rumah ini dijuluki rumah hantu oleh warga sekitar. Pekarangannya sangat luas. Dulu waktu kecil saya sering main di sini bersama sepupu-sepupu saya. Omah Suwung atau rumah kosong ini pernah dijadikan gereja tahun 2000-an. Tapi entah kenapa hanya bertahan beberapa bulan saja. Banyak sekali warga sekitar yang mengalami kejadian aneh di sekitar rumah ini. Ya, Dasmelet. Begitu julukan rumah ini waktu saya masih kecil. Ibu bule dan bude saya yang memberi julukan itu. Konon dulu ada wanita yang gantung diri di rumah ini. Lidahnya keluar dan dijuluki Dasmelet. Sebelum sempat dijadikan gereja, rumah ini terbuka. Bahkan kami bisa masuk-masuk leluasa tapi di siang hari. Bangunan ini seperti bangunan bekas Belanda. Sejarah rumah ini sulit sekali diulik. Saya coba tanya ke sana kemari tapi tidak ada yang benar-benar gamblang. Sempat gonta-ganti pemilik. Katanya sekarang rumah ini dimiliki oleh salah satu orang terkaya di Temanggung. Saya tidak akan menyebutkan namanya. Pokoknya ada banyak kesaksian horor dari orang tentang rumah ini, yang mana akan saya pilih dan saya ceritakan satu persatu. Ini adalah keadaan depan rumahnya. Siang hari sebenarnya masih bisa ke spot lain tapi kehalangan semak-semak itu. Biasanya ada yang ngerawat motong-motong semak-semak tapi sudah beberapa bulan ini tidak keurus. Sekira tahun 1997 waktu itu saya masih SD kalau tidak salah. Siang hari saya bermain bersama sepupu-sepupu saya. Kita berlima kala itu rumah ini benar-benar terbengkalai. Pintu-pintu jendela tidak ada yang dikunci alias rusak. Jadi kita bisa bebas keluar masuk. Waktu kita bermain di pekarangan samping, duduk-duduk di bekas kamar mandi yang sudah tak beratap dan tidak bertembok. Terlihat ada WC yang masih menempel di situ. Ketika kami sedang asik bermain, tiba-tiba terdengar suara. Biur, biur. Suaranya dari dalam rumah. Kita semua terdiam. Waktu itu kita tidak mikir yang aneh-aneh. Saya pikir malah suara air dari rumah tetangga dekat situ, karena belakang rumah itu adalah pemukiman warga. Kita lanjut saja bermain. Selang mungkin 30 menit suara itu muncul lagi. Kita masih biasa saja. Sampai akhirnya sepupu tertua mencoba memeriksa suara itu berasal dari mana. Terus sepupu saya berbalik nyamperin kita-kita. Ono sing adus ning kamar mandi. Ada yang mandi di kamar mandi. Masa iya sih? Batin saya. Akhirnya kami berlima nyamperin ke dalam lewat pintu samping. Sekitar 6-7 langkah tetap di depan kamar mandi. Memang benar ada orang mandi dan sumbernya dari situ. Kita masih mengira itu orang.
Kita mencoba memanggil, "Woi, woi, sapa kuwi? Woi, siapa itu?" Kita masih sempat cekikikan, "Woi, woi." Suara air itu masih ada, sampai tidak ada suara lagi. Ditendanglah pintu kamar mandi itu oleh sepupu tua saya, dan di dalam ternyata kosong. Bak mandinya juga kosong, lantainya juga kering. Kami pun berlari berhamburan. Kejadian itu menjelang sore sekitar jam 3 sampai jam 4. Kami mencoba menceritakan ke kakek, tapi kakek tidak percaya. Doni 29 tahun. Kejadian ini saya alami tahun 2010-an. Cukup membekas, membuat saya mikir 2 kali walau sekedar melewati bangunan rumah itu. BTW saya bukan warga di kampung tempat rumah ini berada, cuma sering main saja ke situ. Sebenarnya rumor soal keangkeran rumah itu saya sudah sering sekali mendengar dari teman saya, tapi dulu saya tidak begitu percaya dengan hal-hal seperti itu. Bahkan saya beberapa kali kencing di jalan belakang rumah itu dan tidak pernah merasa ada keanehan. Singkat cerita, waktu itu saya lagi main ke teman saya, yang mana rumahnya tidak begitu jauh dari bangunan ini. Sekira jam 10-an, saya dan teman-teman saya nongkrong di gardu, yang mana gardu itu berada persis di belakang pekarangan rumah itu. Bahkan gardu ini satu tembok dengan tembok batas pekarangannya. Namanya juga anak muda, kita minum-minum di gardu. Kami 5 orang kalau nggak salah. Kita minum sambil gitaran nyanyi-nyanyian. BTW kampung ini tergolong bebas. Sekira mungkin jam 11-an. Waktu itu ketika lagi asik-asik nyanyi, tiba-tiba ada bau bangkai yang sangat menyengat. Semua mencium bau itu. Saya pikir itu bangkai tikus atau apalah. Tapi yang aneh, bau itu sebentar muncul, hilang dan muncul lagi beberapa kali. Mungkin itu kebawa angin. Sempat menghentikan nyanyian sesaat, tapi akhirnya kita terus bernyanyi. Sampai minumannya habis, kita semua sudah tinggi, gelamber kalau bahasa Temanggungan. Sekira jam 12-an beberapa teman saya cabut pulang. Mereka pada bawa motor. Karena saya tidak bawa motor, saya sempat mau nebeng teman, tapi entah kenapa saya masih mager. Saya pun tinggal berdua di gardu ini. Gitaran dengan mata sudah tidak buram karena pengaruh alkohol. Akhirnya sekitar jam 1:30-an saya memutuskan pulang jalan kaki. Karena kebetulan rumah saya tidak jauh, cuma beda kampung saja. Kami pun pulang dengan arah jalan yang berlawanan. Saya berjalan melewati sebuah jendela belakang dari rumah itu. Sekira 1 meter setelah jendela, saya pengen buang air kecil. Saya pun kencing di sepetak hamparan tanah di samping rumah itu. Di situ bau bangkai muncul lagi. Di tengah kencing saya terdengar suara orang batuk. Saya toleh-toleh mencari sumber suara. Mungkin dari rumah warga yang di belakang rumah itu. Jadi di belakang rumah itu ada jalan setapak yang dihimpit oleh rumah juga, tapi rumah warga. Selesai kencing, suara batuk itu muncul lagi. Tapi di situ saya tidak merasa takut sedikit pun. Mungkin karena pengaruh alkohol. Batuknya semakin menjadi-jadi. Kalau bisa digambarkan, suara batuk itu seperti suara batuk khas lansia. Batuknya kering, kayak bercampur dengan sesak nafas gitu. Karena penasaran, saya cari sumber suara itu. Dibarengi dengan bau bangkai itu lagi, batuknya semakin kencang. Di sini saya mulai mikir seperti ada yang tidak beres dengan suara ini. Saya pun celingak-celinguk mencarinya. Saya ikuti suara itu. Ketemulah sumbernya di jendela itu yang tadi saya lewati. Saya semakin dekat.
Ternyata sumbernya dari jendela itu. Sembari saya memastikan dan terus mendekat. Walau sudah mikir ini aneh, tapi saya belum merasa takut waktu itu. Bahkan sempat terlintas di benak saya ingin membuktikan omongan teman saya tentang rumah ini. Apa saya salah dengar ya? Batin saya. Tapi suara batuk itu masih ada. Bahkan semakin keras suaranya sedikit menggema. Semakin menguatkan kalau sumber suara itu bersumber dari jendela itu. Perlahan saya semakin dekat. Suara itu masih ada. Sampai saya dekatkan kuping saya ke jendela itu. Dan benar saja, fix memang suara itu bersumber dari balik jendela itu. Di situ saya sempat merinding, tapi saya malah semakin mendekatkan telinga saya di jendela itu. Dan ternyata suara batuk itu tidak hilang. Ketika telinga saya benar-benar dekat, tiba-tiba dar, ada yang memukul dari dalam jendela itu. Dan tepat di telinga saya sampai kaget dan sempat terjatuh. Saya tidak bisa berkata. Pengaruh alkohol tiba-tiba hilang. Setelah suara pukulan di jendela, suara batuk itu muncul lagi. Dan lebih parah, saya masih tersungkur di tanah. Tiba-tiba suara batuk itu perlahan berubah menjadi suara tawa. Saya ketakutan sekali. Dan di akhir tawanya suara itu berkata, "Mau apa kamu?" Saya sangat ketakutan. Sambil saya tutupi telinga, mata, dan kepala saya dengan tangan, saya mulai bisa berdiri. Saya pun berlari sekencang-kencangnya. Tanpa saya pelankan sedikit pun sampai rumah saya di kampung sebelah. Sampai di rumah pun saya masih ketakutan. Campur aduk tidak karuan. Pengaruh alkohol hilang tidak tersisa. Dan keesokan harinya saya demam. Ini adalah pengalaman pertama dan satu-satunya dalam hidup saya. Semoga menjadi pengalaman yang terakhir. Kebetulan kakek saya punya pabrik tahu. Dan ada beberapa pedagang yang jualin tahu buatan kakek saya di pasar. Nah, ini adalah cerita dari salah satu pedagang tahu kakek saya. Setelah Krismon di tahun 1997 sampai 1998, banyak pedagang tahu kakek saya yang keluar masuk. Dan ada salah satu pedagang baru yang masuk. Sebut saja Bu Rumi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan Bu Rumi berdagang tahu kakek saya di pasar. Setiap pagi buta Bu Rumi selalu rutin ke pabrik. Selama berbulan-bulan itu juga Bu Rumi melewati Oma Suwung itu. Karena jalan paling dekat menuju pabrik kakek saya memang lewat situ. Bu Rumi bukan orang kampung situ, jadi beliau tidak pernah tahu tentang rumah itu. Berbulan-bulan lewat situ, Bu Rumi sih biasa saja, tidak ada yang aneh katanya. Ya, seperti rumah kosong pada umumnya. Hingga tahun 2000-an rumah itu beralih fungsi menjadi gereja. Bu Rumi makin senang lewat situ. Sekarang jadi terang. Katanya setiap pagi pasti terlihat orang bersih-bersih di rumah yang dijadikan gereja itu. Dan tidak tahu kenapa gereja itu cuma bertahan hitungan bulan saja, sekitar 6 bulan. Tapi Bu Rumi ketinggalan informasi. Beberapa bulan setelah gereja itu tutup, Bu Rumi masih sering lewat situ. Yang anehnya lagi, setiap Bu Rumi lewat situ terlihat aktivitas seperti biasa, seperti masih difungsikan. Bu Rumi juga tidak pernah ngobrol terkait rumah itu ke warga sekitar, karena menurut Bu Rumi tidak begitu penting. Sampai di suatu pagi sekitar jam 4-an, seperti biasa Bu Rumi lewat rumah itu. Lagi-lagi kata Bu Rumi, di rumah itu masih ada aktivitas seperti biasanya. Lampu-lampu juga masih nyala.
terdengar suara orang nyapu juga. Tapi yang membedakan dari pagi-pagi sebelumnya adalah di teras ada wanita cantik sedang duduk mengeringkan rambutnya yang basah. Cantik sekali, kata Bu Rumi. Dia memakai baju putih krim. Wah, sopo iki? Kata Bu Rumi. Bu Rumi pun menyapa. Kasih mbak, pagi mbak. Dengan senyum wanita itu pun menjawab, "Jeh niki bu." "Iya ini bu," sambil menggosok-gosokkan tangan ke rambutnya yang basah seperti habis keramas. Bu Rumi pun hendak jalan melewatinya, tapi sekira 3-4 langkah wanita itu manggil Bu Rumi. Bu, tumbas tahu nih, ajeng mendet tahu toh jenengan." Bu, beli tahunya. Mau ambil tahu kan Anda?" "Oje, ajeng tahu ingkang menopo mbak?" "Oh ya, mau tahu yang apa mbak?" Logat bicaranya pun biasa, tidak terus pelan mendesis kayak hantu di TV. Kata Bu Rumi, "Tahu petak sak blabak, tahu asinnya 20.000, radi cepet nggih. Tahu putih 1 blabak, sama tahu asin 20.000, agak cepat ya bu." "Onje mbak, kula pendetaken, mang entosi sekedap nggih." "Oh ya mbak, saya ambilkan, tunggu sebentar ya." Di situ Bu Rumi heran, kalau mau beli 1 blabak sama 20.000 kok tidak langsung datang ke pabrik aja. Kan pabriknya berada di belakang rumah itu, cuma berjarak 50 meter. Tapi yang namanya rezeki, Bu Rumi pun datang ke pabrik, mengambil tahu sesuai pesanan. Di pabrik Bu Rumi bilang ke salah satu pegawai, "Tahu putih 1 blabak, karo tahu asinnya 20.000, cepet ya mas, selak ditunggu, cepat ya, sudah ditunggu." "Iya bu, sopo toh sing tuku, kok kesusu? Siapa sih?" "Iya bu, siapa sih yang beli, kok buru-buru?" jawab karyawan itu. "Kui mbak-mbak neng gereja ngarepan, itu mbak-mbak yang ada di gereja depan." "Mbak sopo?" "Mbak siapa?" sambil menyodorkan pesanan tahu yang sudah diplastikin. "Yo kae, di aku selak ditunggu." "Yaitu, mana aku sudah ditunggu nih." Bu Rumi memotong pembicaraan, mengambil kantong dan berjalan ke gereja dengan langkah cepat. Sesampainya di rumah itu, Bu Rumi heran rumahnya tertutup, lampu juga tidak menyala. Bu Rumi mencoba ketok-ketok pintu tapi tidak ada jawaban. Beberapa menit kemudian datang seorang bapak-bapak yang akan mengambil becak yang dititipkan di petak dekat rumah itu. Mungkin bapak itu dengar suara orang ngetuk pintu. Kira-kira begini dialognya. "Madosi sinten mbak? Nyari siapa toh mbak?" "Mbak esing ting briki, wau pesen tahu. Juk niki tak terke pesenane. Mbak-mbaknya yang di sini itu tadi pesen tahu, terus ini saya anter." "Mbak-mbak sing pundi toh? Mbak-mbaknya yang mana?" "Sing manggen ting briki, yang tinggal di sini." Sembari Bu Rumi mengulangi ketukan di pintu rumah itu. "Boten wonten tiyang teng omah niku. Gerejane mawon pun tutup 3 sasi kepungkur. Gak ada orang di rumah itu. Gerejanya saja sudah ditutup 3 bulan yang lalu." "Saestu pak? Beneran nih pak? Jangan bercanda." "Estu mbak, menawi boten pidatos, mang tangklet mawon kalian warga kampung mriki. Beneran mbak, kalau tidak percaya tanya warga kampung sini saja." Bu Rumi mulai bengong dan ketakutan. Tanpa sapa, Bu Rumi langsung bergegas ke pabrik kakek saya dan bercerita apa yang dia alami. Dan memang benar, gereja itu sudah tutup 3 bulan yang lalu. Yang aneh adalah kalau sudah tutup 3 bulan lalu, tapi kenapa selama 3 bulan belakang ini rumah atau gereja itu terlihat berpenghuni, lampunya menyala,
terdengar suara orang beraktivitas di dalam rumah itu. Suara orang menyapu, suara orang mengobrol, pokoknya suara keberisikan aktivitas di pagi hari pada umumnya. Dan sejak saat itu Bu Rumi tidak pernah berani melewati rumah itu lagi sampai sekarang. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Omah Suwung, Rumah Hantu Ndas Melet. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.